Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOOC, Teknik Dasar Pekerjaan Laboratorium untuk Riset Molekuler. Nah, teman-teman peserta sudah masuk di modul pertama, di mana modul pertama ini Anda akan belajar tentang pengenalan biosafety laboratorium dan juga alat-alat apa saja yang harus ada di setiap level biosafety laboratorium. Ini penting ya untuk kita pelajari karena sebelum kita memulai riset, pasti kita akan berpikir dan bertanya-tanya, kira-kira saya harus menjalankan riset ini di mana, di lab apa, dan seterusnya. Nah, di modul kali ini Anda akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi sampel kita atau analisis kita itu cocok untuk dikerjakan di laboratorium biosafety level berapa. Nah, pada dasarnya ada empat biosafety level laboratorium yang sering kita jumpai. Namun memang tidak semua laboratorium dengan biosafety level yang berbeda itu bisa kita gunakan untuk analisis tertentu. Misalnya contohnya, Anda mempunyai desain penelitian yang melibatkan agen-agen yang infeksius seperti misalnya HIV atau mungkin juga penyakit mulut dan kuku yang baru saja terjadi outbreak atau SARS-CoV-2 yang beberapa tahun terakhir ini menyebabkan adanya pandemi. Nah, dari situ kita tahu bahwa agen-agen infeksius ini tidak bisa dianalisis di laboratorium dengan tingkat keamanan yang rendah. Sehingga kita selanjutnya harus mengidentifikasi di mana kira-kira lab dengan level keamanan berapa yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi agen-agen infeksius tersebut. Nah, pada prinsipnya ada 4 biosafety tingkatan biosafety laboratorium atau biosafety level laboratorium. Tingkatan yang paling rendah adalah BSL 1. Mungkin ini sering kita lihat ya di beberapa laboratorium pendidikan atau misalnya di kampus-kampus yang teman-teman peserta di sini pernah ikut praktikum. Misalnya praktikum biologi mungkin waktu SMA pasti pernah dapat. Atau mungkin teman-teman yang berada di laboratorium kimia atau bisa juga laboratorium mikrobiologi, tapi mikrobiologi yang tidak melibatkan agen-agen infeksius ini bisa menggunakan BSL dengan level 1. Dimana kalau kita lihat di sini nanti kita bandingkan ya dengan BSL 2, BSL 3 dan BSL 4, alat-alatnya cukup sederhana. Kalau bisa kita lihat di sini di nomor 1 ini adalah akses atau pintu akses, di mana setiap laboratorium, apalagi laboratorium yang kita gunakan untuk riset molekuler itu perlu adanya kontrol terhadap akses, gitu ya, karena tidak semua orang itu bisa masuk secara bebas. Nah, di BSL 1 ini kontrol aksesnya hanya ada 1, kemudian yang pasti ada hand washing sink atau tempat untuk cuci tangan dan juga membersihkan diri, kemudian meja untuk bekerja, dan yang terakhir adalah kita lihat di sini tempat sampah yang dikhususkan untuk limbah-limbah yang tidak menular seperti itu. Nah, di sini ada alat nomor 6 yaitu autoclave. Kalau di gambar ini diberikan label warna hijau ya, artinya dia tidak harus ada di laboratorium BSL 1, tetapi sangat disarankan seperti itu. Nah, pada prinsipnya tingkat keamanan BSL 1 ini tidak dirancang untuk membentengi diri kita dari paparan agen-agen yang berbahaya seperti itu. Sehingga yang bisa kita lakukan di sini hanyalah identifikasi sederhana atau riset-riset molekuler yang tidak melibatkan paparan langsung terhadap agen. Misalnya kita bisa melakukan PCR atau bisa juga dengan melakukan ELISA seperti itu. Tetapi kita tidak bisa melakukan ekstraksi agen infeksius di BSL 1. Nah, tingkatan selanjutnya adalah BSL 2. Di mana di sini kalau kita lihat secara sekilas gitu ya,
alat-alatnya jauh lebih banyak. Ada tambahan di situ kalau kita bandingkan dengan BSL-1, ada yang namanya BSC atau Biosafety Cabinet gitu ya. Di poin nomor 4. Di sini adalah penciri dari laboratorium BSL-2. Kenapa ada BSC? Kenapa harus ada BSC di BSL-2? Karena BSL-2 itu dirancang khusus untuk digunakan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan agen-agen infeksius dan berbahaya. Seperti misalnya tadi yang saya sebutkan, ada HIV, kemudian norovirus, atau bisa juga bakteri-bakteri yang sifatnya tidak airborne atau transmisinya atau media penularannya itu tidak melalui udara. Di sini masih aman digunakan, maksudnya dianalisis di BSL-2 gitu ya. Karena di sini kita memfasilitasi dengan adanya BSC. Nah, untuk alat-alat yang lain di sini hampir sama ya dengan BSL-1, yang membedakan hanya di ada tidaknya BSC. Tapi kalau kita lihat di poin nomor 7 untuk alat autoclave, ini menjadi sangat wajib untuk ada di BSL-2. Autoclave ini apa? Nanti bisa kalian baca, bisa teman-teman peserta baca di modul yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lab dengan biosafety level 3, di mana di sini laboratorium ini sudah disetting dengan sangat kompleks untuk menghalau bahaya-bahaya yang sifatnya sangat-sangat infeksius. Dan ketika terjadi paparan, ini bisa menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya. Contohnya seperti SARS-CoV-2 kemarin. SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID ini bisa ditularkan melalui udara ya, di mana ketika kita lakukan analisis, misalnya identifikasi di BSL-2, potensi untuk menimbulkan pencemaran atau menginfeksi pekerja atau peneliti yang ada di dalam lab itu sangat besar. Kenapa? Karena tidak dilengkapi dengan adanya kontrol terhadap pressure atau tekanan yang ada di dalam lab. Nah, kalau BSL-3 ini dilengkapi dengan adanya HEPA filter dan juga kontrol terhadap tekanan udara yang ada di dalam lab, sehingga dia akan secara reguler dilakukan disinfektasi atau sterilisasi gitu ya bahasanya, sehingga BSL-3 ini relatif jauh lebih aman untuk virus atau bakteri yang penularannya itu melalui udara. Contoh lain misalnya tuberkulosis gitu ya. Tuberkulosis ini juga penularannya secara airborne atau melalui udara. Nah, ini perlu kita lakukan ujinya atau analisisnya di BSL-3. Kalau kita lihat di gambar ini, berbeda dengan BSL-1 dan juga BSL-2 dari pintu masuk gitu ya. Dilihat dari pintu masuknya, di sini ada partisi gitu ya, di mana ruangan ini itu dijadikan semacam tempat untuk berganti pakaian dan juga mengenakan baju hazmat dan juga APD yang jauh lebih aman dibandingkan pada lab di BSL-1 dan juga di BSL-2. Nah, bisa kita lihat di sini. Kemudian ada dua akses ya, jadi akses yang menghubungkan dengan environment atau lingkungan luar dan juga akses yang menghubungkan di dalam lab. Dan ini ada dua proteksi gitu ya, ada dua pintu yang harus dilewati oleh peneliti sebelum masuk ke dalam lab atau sebelum keluar dari lab. Seperti itu. Nah, di sini yang terpenting adalah ketika kita selesai melakukan analisis atau penelitian di BSL-3, kita harus memastikan bahwa apa yang kita kenakan di dalam itu ditinggal di dalam dan kita keluar dengan menggunakan baju yang aman, seperti itu. Jadi tidak boleh baju yang ada di dalam BSL-3 itu kita pakai lagi untuk beraktivitas di luar BSL-3. Nah, karena BSL-3 ini tingkat keamanannya sangat tinggi gitu ya, sehingga biasanya untuk beberapa lembaga
penelitian itu mereka punya sistem tersendiri untuk penggunaannya. Jadi tidak semua orang itu boleh masuk. Karena untuk menggunakan BSL 3 ini ada pelatihan khusus di mana peneliti itu harus mengikuti training bioris gitu ya. Terkait dengan penggunaan dan juga keamanan di BSL 3 seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah BSL 4. BSL 4 ini tidak semua lab punya ya, karena BSL 4 ini pengelolaannya harus mendapatkan pengawasan langsung dari pemerintah. Contohnya misalnya di BRIN. BRIN itu punya BSL 4 yang tidak semua orang bisa akses gitu. Karena BSL 4 ini digunakan untuk penelitian-penelitian yang melibatkan agen yang sangat infeksius dan belum ditemukan obatnya. Ada beberapa kasus misalnya dulu Ebola gitu ya. Mungkin di sini tidak pernah dilakukan riset-riset tentang Ebola. Tetapi ketika ditemukan ada outbreak, maka Ebola ini tidak boleh dikerjakan di BSL 3 ke bawah. Jadi minimal atau pengerjaan untuk deteksi Ebola atau identifikasi Ebola itu harus di BSL 4 gitu. Nah, di BSL 4 sendiri ini sistemnya juga sangat kompleks ya, berbeda dengan BSL 3. Kalau kita lihat memang BSL 3 dan BSL 4 ini hampir mirip, tapi sebenarnya ada beberapa part atau alat yang ada di BSL 3 itu menjadi wajib ada di BSL 4. Ada beberapa kasus misalnya laboratorium yang mempunyai BSL 3 tapi tidak punya HEPA filter. Itu ada juga beberapa lembaga yang seperti itu. Tetapi kalau di BSL 4, HEPA filter ini menjadi alat yang wajib ada, sehingga proteksinya itu jauh lebih aman dibandingkan di BSL 3 seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini akses dari pintu masuk sampai dengan pintu keluar ini berbeda. Kalau BSL 3 tadi hanya ada satu akses pintu masuk, tetapi untuk BSL 4 ini berbeda. Jadi tempat untuk masuk dan untuk keluar itu dibedakan, dan peneliti atau mungkin laboratori staff yang bekerja di dalam BSL 4 itu harus disterilisasi sebelum keluar dari BSL 4. Dan ada beberapa peraturan khusus ya untuk penggunaan BSL 4 ini. Jadi sebelum peneliti atau pekerja lab masuk ke dalam BSL 4, ini harus dicek dulu serum darahnya untuk memastikan bahwa ketika masuk dia tidak terkontaminasi, dan ketika keluar juga dia tidak terinfeksi seperti itu. Jadi tes serum untuk deteksi ada atau tidaknya agen yang akan diteliti seperti itu. Jadi biasanya diambil 2 kali sebelum masuk ke BSL 4 dan setelah masuk dari BSL 4 gitu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peneliti atau laboratori staff itu tidak membawa agen yang infeksius tadi keluar dari lab seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas ya terkait dengan beberapa alat yang harus ada di BSL 3. Sekarang kita, dan juga BSL yang lain. Sekarang kita coba untuk mengidentifikasi ya, kita coba untuk membayangkan, misalnya nih, kita punya penelitian yang berkaitan dengan sel ya. Mungkin teman-teman yang ikut kursus ini pasti sudah punya bayangan ya tentang apa yang akan dilakukan gitu kan. Misalnya kita mau bekerja dengan sel. Tahu ya, sel itu dia punya kondisi khusus untuk hidup gitu kan. Salah satunya dia harus steril. Nah, ketika kita mau mengkultur sel untuk analisis selanjutnya, kira-kira di BSL mana kita harusnya bekerja? Ya, betul, di BSL 2. Jadi BSL 2 ini adalah level minimal ketika kita harus bekerja dengan sel atau secara in vitro. Kalau kita kerjakan di BSL 1, pasti sel itu akan kontam. Dan kalau akan kita biakkan, biakannya juga tidak akan bagus karena terjadi kontaminasi gitu kan. Kita harus mengerjakan
kultur sel itu di dalam biosafety kabinet. Sehingga minimal yang harus kita lakukan adalah memilih BSL-2 sebagai tempat untuk analisis atau kultur sel kita. Nah, kebetulan di Universitas Erlangga gitu ya, di lembaga penyakit tropis kita punya BSL 1 sampai dengan BSL 3, di mana laboratorium yang ada di Institute of Tropical Disease atau lembaga penyakit tropis ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan riset-riset molekuler. Terutama mungkin kalau ada yang tertarik dengan riset terkait viral diare, kita dari lembaga penyakit tropis punya kelompok studi viral diare di mana laboratorium itu bisa kita pakai untuk menghandle mulai dari sampel feses, kemudian ekstraksi RNA virus ataupun DNA virus, kemudian juga bisa untuk deteksi virus-virus yang terkait dengan penyebab diare gitu ya, ataupun handling sampel feses kita juga punya peralatannya. Nah, oleh sebab itu, silahkan diikuti modul-modul selanjutnya supaya teman-teman peserta MOOC ini bisa mendapatkan gambaran kira-kira nanti ketika saya sudah siap dengan desain penelitian itu harus bagaimana sih proses selanjutnya gitu ya. Selain tadi yang kita jelaskan, pertama adalah memilih biosafety level laboratoriumnya. Seperti itu, oke? Silahkan mengerjakan modul 1 sampai modul ke-7. Saya akhiri, selamat mencoba. Terima kasih. Sudah, Mas.